Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi tamim bil khair, rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 137. Lima baris dari atas, sebelah kiri 5 baris dari atas. Sekarang faqalat li Umar radhiyallahu taala anhu zalika. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini masih lanjutan tentang anak dari Siti Fatimah. Ya, dari Rasulullah. Ini sekarang menerangkan anak dari Siti Fatimah. Anak Siti Fatimah yang bersuami Ali, ada yang lelaki 3, Hasan, Husain, dan Muhassin. Terus lainnya perempuan 3 juga, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Itu anaknya Sayyidina Ali dengan Fatimah. Kita buka halaman 137. Faqalat li Umara radhiyallahu ta'ala anhu dzalika. Faqala laha quli lahu qad raditu radhiyallahu anka. Wa wada'a yadahu ala saqiha fakasafaha. Faqalat ataf'alu hadza laula annaka amirul mu'minin lakasartu aynaka. Summa kharajat hatta ja'at ila abiha fa ahbarathu bidzalika faqalat ba'astani ila syaikhin su'in faqala ya bunayyatu innahu zawjuki. Maksudnya, lalu Ummu Kulsum mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, ucapannya itu faqala laha quli lahu qadrati itu radhiyallahu anka. Lalu Umar berkata kepada Ummu Kulsum, ucapkanlah kepadanya, sungguh aku telah ridho, semoga Allah meridhoimu. Dan Umar meletakkan tangannya ke atas betis Ummi Kulsum, lalu menyingkapnya.
Jadi keterangan sebelumnya, pembahasan sebelumnya kan Umar bin Khattab minta nikah dengan anaknya sahabat Ali yang namanya Ummu Kulsum. Sahabat Ali berkata, masih kecil gitu. Dan ngomongnya si Umar tidak sekali, ada berapa kali itu tabari. Terus akhirnya ya sudahlah kalau begitu nanti saya kirim, saya utus anak saya pada kamu. Nanti kalau dia mau ya saya nikahkan gitu. Akhirnya dinikahkan. Dan sekarang ini Umar, Siti Ummul Kulsum ya, Ummu Kulsum berkata kepada Umar, Umar berkata kepada Ummu Kulsum, ucapkanlah kepadanya, sungguh aku telah ridho, semoga Allah meridhoimu. Dan Umar meletakkan tangannya di atas betis Ummi Kulsum lalu menyikapnya. Jadi tangannya telah letakkan ke kaki si Ummi Kulsum, begitu diletakkan bajunya agak terbuka, kelihatan betisnya. Ummi Kulsum enggak tahu bahwa itu sudah jadi suaminya. Maka Ummi Kulsum langsung berkata, faqalat ataf'alu hadza laula annaka amirul mu'minin lakasartu angka. Maka Ummu Kulsum berkata, apakah engkau melakukan ini? Ataf'alu hadza, apakah kamu kerjakan pekerjaan ini? Seandainya engkau bukan amirul mukminin, laula annaka amirul mukminin, lakasartu ainaka, maka pastilah aku akan memecahkan matamu. Begitu. Marah, kalau kamu bukan amirul mukminin, saya pecah mata kamu. Saya tusuk, mungkin begitu ya, saya tusuk mata kamu. Begitu Ummu Kulsum, sebab tidak tahu ini udah dinikahkan. Akhirnya thumma kharajat hatta ja'at ila abiha fa ahbarathu bidzalika faqalat ba'athani ila syai'in su'in. Kemudian dia keluar hingga mendatangi ayahandanya. Pulang dari rumah sahabat Umar, langsung menemui ayahnya yaitu Ali. Lalu dia mengabarkan ayahnya tentang hal itu. Diomongkan tentang diletakkannya tangan si Umar ke betisnya, langsung terbuka pakaiannya, akhirnya kelihatan betisnya, diomongkan kepada ayahnya. Lalu Ummu Kulsum berkata pada bapaknya, engkau mengutusku kepada orang yang jelek, gitu, dianggapnya orang jelek. Ta'astani ila syai'in su'in. Kamu telah mengutus aku, menyuruh aku pada Umar bin Khattab, itu orang jelek. Sebab bukan mahramnya, bukan apa-apa, kok berani membuka betisnya itu. Tapi dijawab oleh Ali, faqala ya bunayyatu innahu zawjuk. Lalu Ali berkata, menjawab nih, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya ia adalah suamimu. Saya sudah nikahkan. Kamu udah jadi istrinya sahabat Umar itu. Berarti Umar buka betis kamu, buka baju kelihatan betis kamu, itu tidak dosa. Dia udah muhrim. Iya, tidak dosa. Begitu. Tidak dosa. Ya seperti Nabi ketika nikah dengan Aisyah kan begitu, istrinya meninggal, Khadijah sudah meninggal, nggak lama mimpi bertemu malaikat Jibril ngasih oleh-oleh, ini ada kiriman sapu tangan dari Allah katanya gitu. Untuk aku, iya. Akhirnya dibuka oleh Nabi, diterima, alhamdulillah. Setelah dibuka ada gambarnya Siti Aisyah. Ada gambarnya Aisyah. Kaget, ini ada gambarnya Aisyah. Iya, maksudnya bagaimana? Allah menyuruh kamu nikah dengan dia. Oh iya. Baik, besok saya mau temuin Abu Bakar. Akhirnya benar.
Udah bangun tidur, udah nggak mimpi lagi, tapi ternyata ininya masih dipegang sapu tangannya. Kalau kita mimpi kan enggak ya? Iya. Kalau kita mimpi minum kopi, minum kopi. Begitu bangun ada kopinya di tangan kita? Enggak ada. Minum makan permen. Ya apa? Mimpi makan permen. Begitu bangun ada kerikil di sini. Itu kita. Itu Nabi begitu bangun masih ada. Baiklah kalau begitu saya ke rumah Abu Bakar. Udah pagi, terus datang ke Abu Bakar. Ngomong, Abu Bakar, iya semalam saya mimpi. Ya mimpi apa Nabi? Saya mimpi bertemu Jibril. Jibril ngasih sapu tangan dengan saya. Ini katanya dari Allah. Ini sapu tangannya. Begitu saya buka ada gambarnya anak Anda, anak kamu, yaitu Siti Aisyah. Ini gambarnya kan? Oh iya. Maksudnya bagaimana? Allah nyuruh saya nikah dengan Siti Aisyah. Bagaimana? Ya silakan, orang ini perintah dari Allah. Iya, ini perintah dari Allah. Akhirnya dinikahkan. Ya tentunya nikahnya waktu itu juga ada saksinya. Begitu kan? Yang menikahkan walinya itu Abu Bakar. Cuma istri Nabi yang namanya Aisyah tidak dikasih tahu bahwa oleh bapaknya bahwa kamu saya nikahkan dengan Muhammad, tidak. Boleh begitu? Boleh. Akhirnya setelah dinikahkan, Nabi pulang. Terus Abu Bakar nyuruh Siti Aisyah, anaknya yang sudah menjadi istri Nabi, ini tolong bawa ke rumah Nabi. Nih, bawa sana ya. Baik. Bawa sana. Nabi udah di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh sini, masuk Neng. Kata orang sini mungkin begitu ya. Sini Neng, masuk. Udah masuk. Ini suruh nganter makanan nih, kata ayah. Oh terima kasih. Begitu diterima, tangannya dipegang. Dikipat tuh kata Aisyah. Apa-apaan nih gitu. Bukan mahramnya, haram gitu. Nabi cuma senyum aja. Akhirnya pulang kan. Setelah pulang lapor pada bapaknya. Ditanya, bagaimana nak? Udah saya serahkan pada Nabi. Cuma saya dibikin kaget. Kenapa? Saya dipegang tangannya. Mungkin kata orang sini diremes begitu ya. Diremes. Kan gak boleh Pak, haram bukan mahramnya. Bapaknya cuma senyum. Kamu sudah saya nikahkan dengan Nabi. Nabi meremes tangan kamu nggak dosa, sebab sudah jadi suami. Oh begitu, iya. Jadi sudah menjadi suaminya boleh, apalagi cuma diremes, tidur bareng nggak apa-apa. Begitu tuh. Dan ini dicontoh oleh Ali ketika anaknya yang namanya Ummu Kulsum dinikah oleh Umar bin Khattab, begitu. Contoh. Orang sekarang nggak ada ya begitu ya. Iya nggak ada. Zaman bapak saya masih ada. Iya zaman baheula. Ayeuna teh aya ayeuna. Iya. Ayeuna suruh ditanya dulu bapaknya, tanya pada anak perempuannya. Kamu saya mau nikahkan dengan dia. Mau nggak? Pikir-pikir Pak 3 hari. Udah pikir-pikir 3 hari, bagaimana nak? Neng bagaimana? Mau? Baru mau. Kalau 3 hari dipikir-pikir ditanya bagaimana, enggak mau ya udah enggak mau. Bapaknya enggak langsung panggil calon suaminya, saya nikahkan nih, ayo ada saksinya, enggak. Ya sekarang begitu. Jadi harus tahu gitu. Nah itulah faqala ya bunayya innahu zaujuk, kata sahabat Ali, hai anakku, dia adalah suami kamu. Oh itu suami saya. Iya gitu. Terusnya, summa ba'da mauti Umar tazawwajaha Aunub bin Ja'far ibni Abi Thalib wa ba'da mauti Aunin tazawwajaha Muhammadun akhuhu wa ba'da mauti Muhammadin tazawwajaha akhuhu Abdullah bin Ja'far. Kemudian setelah Umar wafat, tuh Ummu Kulsum sudah dinikah oleh Umar bin Khattab. Sampai Umar meninggal, Umar wafat.
Ummu Kulsum dinikahi oleh Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Berarti Aun itu anak paman dari Ummu Kulsum. Anak paman dari Ummu Kulsum. Iya, sepupu. Sebab Aun anaknya siapa tadi? Ja'far anaknya Abu Thalib. Sedangkan Ja'far itu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far anaknya Abu Thalib. Ali juga anaknya Abu Thalib tuh. Jadi Ja'far sama Ali adik kakak tuh. Ali punya anak Ummu Kulsum. Ja'far punya anak Aun tuh. Sepupu berarti. Kakeknya satu, begitulah ya. Kakeknya satu. Jadi begitu Umar bin Khattab meninggal, Ummu Kulsum dinikah oleh Aun bin Abi Ja'far. Sudah itu Aun meninggal, dinikah oleh Muhammad. Muhammad itu saudaranya Aun. Ya, adik kakak. Aunnya meninggal, Muhammad akhirnya deketin si Ummu Kulsum, dinikah oleh Muhammad. Nah, setelah Muhammad meninggal, wa ba'da mauti Muhammadin tuh tazawwajaha akhuhu Abdullah ibni Ja'far. Muhammad juga meninggal. Setelah meninggal dinikahin itu si Ummu Kulsum oleh Abdullah bin Ja'far. Berarti berturut-turut adik kakak. Iya, turun ranjang. Apa turun tangga? Ya begitu istilahnya, turun ranjang. Dinikahin. Begitu, boleh begitu? Boleh, kan sudah meninggal. Kalau belum meninggal baru nggak boleh. Kalau belum meninggal nggak boleh. Ini udah meninggal. Wa ba'da mautiha indahu tazawwaja ukhtaha Zainab. Fawaladat lahu Aliyan wa Aunan al-Akbar wa Abbasan wa Muhammadan wa Umma Kulsumin wa dzurriyyatuha maujudatun ilal an bikasratin. Dan setelah Ummu Kulsum wafat di sisi Abdullah, jadi ketika menjadi istrinya Abdullah sampai wafat, Ummu Kulsum wafat, ia menikahi saudara Ummu Kulsum yaitu Zainab. Maksudnya Abdullahnya menikahin saudara Ummu Kulsum yang namanya Zainab. Begitu. Turun ranjang lagi. Fawaladat lahu Aliyan, lalu lahir darinya, yaitu setelah dinikahin oleh Abdullah tadi ya. Wa ba'da mautihi indahu tazawwaja ukhtaha Zainab. Iya terus, betul. Abdullah dapat Zainab, akhirnya melahirkan Ali itu. Fawaladat lahu Aliyan wa Aunan al-Akbar, dan Aun al-Akbar, namanya sama tuh, Aun al-Akbar. Muhammad dan Ummu Kulsum, namanya Muhammad lagi. Abbas itu ada keterangannya itu, wa Abbasan, dan Abbas anaknya namanya Abbas, dan Muhammad dan Ummu Kulsum. Jadi namanya kalau nggak teliti banget ini disangkanya anaknya Nabi, bukan, ini cucu. Jadi anaknya Fatimah itu diambilkan namanya dari saudara-saudaranya Fatimah. Ada Ummu Kulsum, ada Zainab gitu kan, ada Ruqayyah. Wa dzurriyyatuha maujudatun ilal an bikasratin. Keturunan Zainab dengan Abdullah tuh ada sampai sekarang dengan jumlah yang banyak. Jadi keturunannya sampai sekarang masih banyak. Sampai sekarang, yaitu yang dipanggil Habib itu sekarang. Habib di Tanggul ada Habib Tanggul, namanya Soleh. Tanggul di daerah mana? Jember ya. Daerah Jember itu ada Habib Tanggul, ada Habib siapa tuh Kuitang? Habib Ali yang pendiri
majelis taklim Kuitang itu kan Habib Ali. Bapaknya Habib Ali siapa tuh namanya yang di Cikini, yang makamnya mau digusur terus akhirnya muncrat air sampai sekarang tuh. Itu bapaknya Habib Ali itu. Makamnya ada sekarang. Udah dibangun bagus sekali. Tadinya kan katanya mau digusur, mau dibikin apalah gitu. Makamnya dikeruk pakai beko apa namanya? Beko tuh. Bekonya enggak kuat. Ganti lagi malah patah. Ganti lagi enggak patah tapi ngucur air muncrat keras banget. Keras banget. Waktu belum dibangun seperti sekarang, saya pernah ziarah ke makamnya itu. Jadi airnya memang masih ngucur banget. Ngucur, masih berbentuk pekarangan tuh, waktu itu saya ingat sana. Nah kalau sekarang sudah dibangun, udah nggak ada kelihatan airnya, tapi masih bisa kita ngambil, bisa tuh. Kayak air Zam-Zam di Mekah. Air Zam-Zam, sumur Zam-Zamnya udah ditutup, nggak kelihatan mana sumurnya, udah ditutup. Cuma airnya tetap ngalir terus, begitu tuh. Itu Habib ada di Cikini makamnya, di pinggir kali. Kalau Habib Ali-nya sendiri itu anaknya di makamnya di Kuitang, di Masjid Aryad, gitu tuh. Jadi keturunannya itu masih banyak sekali sampai sekarang. Itu keturunan dari Nabi berarti bin sampai Ali nanti akhirnya begitu. Gitu ya. Kita teruskan. Kita buka sekarang 138 itu cuma menerangkan nahwu sorofnya saja. Jadi kita lompat saja sampai 139 sekarang. Ya 139 sebelah kiri. 138 itu ada tambihun itu kan. Qaulhu wasab'atun khabarun muqaddamun tuh menerangkan nahwu sorof itu enggak usah. Sekarang halaman 139 sebelah kiri. 8 baris dari atas. Qauluhu Khadijah. Sebelah kiri, 8 baris dari atas. Qauluhu Khadijah. Ada. Ntar minum dulu. Qaulu Khadijah. Khadijah istri Nabi kan? Hiya bintu Khuwailidin wa hiya awwalu azwajin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu hina tazawujihi iyyaha ihda wa isruna sanatan. Aw khamsun wa isruna sanatan wa alaihil aksar. Ucapan nazim Syekh Ahmad Marzuki Khadijah. Kan ada keterangan Khadijah di depan. Adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau saat menikahi Khadijah adalah 21 tahun atau 25 tahun menurut pendapat mayoritas. Begitu. Jadi Khadijah istri Nabi itu adalah istri pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok istri pertama? Emang istrinya berapa? 11. Ketika Nabi masih hidup, ada yang meninggal 2, tinggal 9 kan? Nah 9 itu sampai Nabi meninggal itu masih ada terus. Gitu. Nah Khadijah ini istri yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Ketika nikah dengan Khadijah, umur Nabi yaitu 21 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Nah yang mengatakan 25 tahun itu adalah pendapat yang mayoritas. Jadi umur Nabi 25 tahun. Keterangan istrinya umurnya berapa? Umurnya 40 tahun. 40 tahun. Selisihnya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Istrinya 40 tahun.
Nabi Muhammad baru 25 tahun. Tapi walaupun 40 tahun, maaf, orang kaya raya dia ya. Badannya ya terawat gitu. Iya, begitu. Orang kaya raya. Itu Khadijah. Walaha minal umri yauma idzin arba'una sanah. Itu. Sedangkan umur Khadijah saat itu adalah 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Khotobathu bila wasitotin ay aradat alaihi nafsuha. Faqalat yabna ammi inni qad rohibtu fika liqarabatika wa adlika fi qaumika wa amanatika wa husni khuluqika wa sidqi hadithika. Yang melamar siapa ini? Nabi nikah dengan Khadijah. Ini keterangannya. Khadijah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Langsung berani ya? Ya berani. Iya udah dewasa dan pengalaman. Iya pengalaman. Iya. Kalau orang sekarang misalnya perempuannya mau melamar juga ada lantaran, ada perantara. Tolong bang, saya ingin nikah dengan fulan. Saya ingin melamar, tolong abang yang ngomongnya. Begitu orang sekarang. Ini langsung. Jadi dia melamar sendiri. Nggak ada perantara sama sekali. Tidak ada perantara tuh. Menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Dia berkata, faqalat, dia berkata, wahai putra pamanku. Tuh, dianggapnya anak paman. Ya berarti kan orang tuanya Khadijah lebih tua daripada orang tuanya Nabi, begitu kan? Iya, makanya dipanggilnya wahai anak pamanku. Tuh manggil Nabi Muhammad begitu. Wahai anak pamanku. Sungguh aku menyukaimu. Inni qad rohibtu fika. Tuh. Sungguh aku menyukaimu. Kenapa? Liqarabatika, karena kekerabatanmu. Kerabat. Tuh. Iya, kerabat, pergaulan. Kita masih dekat hubungannya itu. Wa adlika, keadilanmu. Kamu orang adil banget. Fi qaumika, di tengah-tengah kaummu. Kamu berbuat adil dengan kaum kamu. Wa amanatika, serta terpercayamu. Amanah. Tuh, Nabi Muhammad amanah, bisa dipercaya. Wa husni khuluqika, dan kebaikan budi pekertimu. Wasidki hadithika, dan kejujuran ucapanmu. Tuh. Jadi Siti Khadijah itu terpesona pada Nabi. Lantaran adilnya, lantaran amanahnya, lantaran akhlaknya yang bagus sekali. Dan pembicaraannya selalu benar. Wasidki hadithika. Pembicaraannya selalu benar. Begitu. Sampai Khadijah itu tertarik. Padahal bosnya iya. Iya, waktu satu saat kan sebelum ini Khadijah melamar, Nabi Muhammad belum jadi nabi ya. Ya, nabi lah, saya panggilnya nabi aja walaupun belum jadi nabi. Membawa dagangan Siti Khadijah untuk dijual di Sam. Kan Siti Khadijah banyak sekali dagangannya. Orang pada bawa ini bawa pakai unta. Dijualnya di Palestina, di Sam ya. Sam tuh. Nabi Muhammad termasuk membawa dagangannya. Bawa dagangan untuk didagangkan di Sam. Nah, tapi Siti Khadijah itu menyertakan pembantunya yang namanya Maisaroh. Jangan salah paham, Maisaroh walaupun namanya Maisaroh itu lelaki, bukan perempuan. Kalau nggak diterangkan, orang yang tidak paham, enak banget ya Nabi Muhammad dagang ke Sam, diikutin Maisaroh, pacaran dong, bukan begitu. Maisaroh di sini lelaki, sama dengan ada orang namanya Tolhah. Orang Arab banyak namanya Tolhah. Kalau di sini Tolhah kayaknya perempuan ya, tapi di sana lelaki. Nah, diikutin oleh Maisaroh. Ayo Maisaroh ikutin tuh Muhammad, mau dagang, baik. Berangkat. Mulai berangkat sudah ada tanda-tanda orang ini orang istimewa.
Apa tanda-tandanya? Begitu berangkat selalu diiringi oleh awan. Awan, tahu awan? Awan kan? Orang sini bilang awan juga kan? Iya, awan. Jadi Nabi Muhammad nggak kena panas sama sekali. Yang lain pada kena awan. Panas, nggak kena awan yang lain. Panas, kena panas maksud saya. Nabi Muhammad enggak. Maisarah sudah berpikir, subhanallah, orang hebat nih. Langsung diikutin awan. Terus sampai Sam, ketika dagang menjual dagangannya juga begitu. Awannya ada di atasnya terus. Dagangan cepat habis. Begitu habis pulang. Pulang diikutin terus oleh awan. Sampai pulang sampai ke rumah Khadijah. Akhirnya ditanya sama Khadijah, udah selesai dagang? Sudah. Mana duit dagangannya dan mana duit keuntungannya? Diserahkan semua, serahkan semua. Pokoknya misalnya nilai dagangannya 1 juta, ini ada duit lebih 1 juta, ini pokoknya saya serahkan semuanya. Dan untuk kamu apa? Ya nantilah kalau udah ini dihitung oleh bos gitu. Iya, sama bos. Akhirnya dihitung, ya ini punya kamu. Baru mau terima. Begitulah jujurnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini disebut wasidki hadithika, kejujuran ucapan. Lah itu yang semacam itu selalu menggoda pada Khadijah. Orang benar, orang baik berarti. Tanya pada Maisarah juga begitu. Begitu Muhammad sudah pulang, tanya Maisarah, bagaimana perjalanan Maisarah? Diterangkan begitu, awan ngikutin, di sana dagangnya jujur, ini barang harganya 200 misalnya, dari bos 200, sekarang Anda mau beli kan? Iya, terserah mau beli berapa, yang penting lebih dari 200, begitu. Akhirnya ya udah saya bayar 250. Ini ada barang harganya 500 dari bos, terserah kamu kalau mau bayar berapa dengan saya, asal lebih. Dilebihin, begitu. Itulah. Makanya setelah itu diterangkan oleh Maisarah pada majikannya, akhirnya terpikir, oh kalau begini orang baik, orang benar. Akhirnya berani melamar. Fadzakara dzalika alaihi salam li a'mamihi. Fa kharaja ma'u Hamzatu hatta dakhala ala Khuwailid ibn Asad fa khatabaha hadza inda ibn Ishaq. Setelah ada lamaran dari Khadijah, lalu Nabi menuturkan hal itu kepada paman-paman beliau. Jadi peristiwa itu diomongkan kepada pamannya. Paman, saya dilamar. Oh, oleh siapa? Oleh Khadijah. Maksudnya lamar untuk kerja atau apa? Untuk dijadikan suami. Begitu. Diomongkan pada paman-pamannya. Li a'mamihi, a'mam itu paman-paman. Lalu Hamzah keluar menyertainya. Kalau begitu, ayo kita ke sana, kata Hamzah. Ayo kita ke sana bareng. Lalu Hamzah keluar menyertainya. Hingga beliau masuk atau menemui Khuwailid bin Asad. Khuwailid bapaknya siapa tadi? Khadijah. Kan Khadijah binti Khuwailid. Ditemuin tuh Khuwailid oleh Hamzah. Setelah ketemu, lalu beliau meminang Khadijah. Lalu diteruskan oleh Hamzah, kalau anak kamu yang namanya Khadijah udah meminang ponakan saya yang namanya Muhammad, saya sekarang mau balik melamar. Saya mau melamar Khadijah untuk dijadikan istri anak saya, yaitu keponakan saya, yaitu Muhammad. Begitu. Fa khatabaha hada inda ibn Ishaq. Lalu beliau meminang Khadijah. Riwayat ini menurut Ibnu Ishaq. Menurut Ibnu Ishaq. Ada sahabat Nabi namanya Ibnu Ishaq. Itu Nabi melamar Khadijah.
Sekarang ada perempuan melamar lelaki, ya mungkin ada, cuma jarang begitu ya. Perempuan datang ke rumah lelaki melamar tuh, mungkin jarang. Ada tapi jarang tuh. Iya, gengsi katanya. Gengsi. Au biwasitatin kama rawahu Ibnu Sa'din min tariqil Waqidi an-Nafisah binti Maniyah kanat Khadijatum ra'atan khazimatan jaldatin ay qawiyatan syarifatan ma'ama aradallahu ta'ala biha minal karamati wal khair. Atau Khadijah melamar Rasulullah melalui perantara. Ini ada versi yang kedua. Atau Khadijah itu melamar Rasulullah tapi pakai perantara. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari jalan riwayat Al-Waqidi dari Nafisah binti Maniyah adalah Khadijah seorang wanita yang teguh tabah tuh. Hazimata jaldatin, teguh tabah, yang kuat lagi mulia, qawiyatan syarifatan tuh. Serta Allah menghendaki pada Khadijah berupa kemuliaan dan kebaikan tuh. Jadi menurut pendapat yang kedua, Khadijah melamar Nabi itu ada perantaranya. Dilamarkan oleh seseorang. Enggak ngomong sendiri. Yang betul mana? Wallahu alam. Yang penting kita pelajari begitu saja, begitu ya. Iya. Kalau percaya dengan yang pertama tanpa perantara enggak apa-apa. Percaya pada atau kita mantap dengan keterangan yang kedua enggak apa-apa juga. Yang penting akhirnya Khadijah memang dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus halaman 140. Paling atas sebelah kanan. Wahia yauma idzin awsatu Quraisyin nasaban wa a'zamuhum syarafan wa aktsaruhum malan wa kullu qaumiha kana harisan ala nikahiha law qadaru ala dzalika qad talabuha wa badalu lahal amwal. Khadijah pada saat itu adalah kelas menengah nasab Quraisy. Kelas menengah. Ya kalau orang berkata ada kelas menengah ke atas, ada kelas menengah ke bawah. Iya, kelas konglomerat kata orang sekarang. Begitu. Awsatu Quraisyin nasaban. Berkedudukan paling mulia. Kedudukannya paling mulia tuh. Wa aktsaruhum malan, paling banyak hartanya. Setiap kaumnya menginginkan untuk menikahinya. Seandainya mereka mampu untuk itu, pasti mereka semua meminta Khadijah dan menyerahkan kepada Khadijah seluruh harta miliknya. Tuh, banyak sekali orang ingin jadi suaminya, tapi enggak mampu. Lihat keadaannya, lihat dari hartanya saja, wah udah enggak. Saya takut. Melihat kejujurannya, wah udah takut saya. Akhirnya enggak ada yang berani meminang Khadijah untuk jadi istrinya. Gitu, enggak ada yang berani, tidak ada yang berani. Fa'arsalatni dasisan ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da an raja'a fi iriha minasyam wal iru bi kasril aini hiyal ibilu allati tahmilul mirata. Lalu Khadijah mengutusku sebagai mata-mata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dengan al-iru tuh. Al-iru milik Khadijah dari negeri Sam. Al-iru di bawah dibaca kasrah huruf ainnya jadi iru tuh. Artinya yaitu unta yang membawa persediaan makanan tuh. Jadi begitu. Jadi Siti Khadijah mengutus mata-mata untuk
ngawasi bagaimana Muhammad itu membawa ir. Ir itu onta untuk membawa dagangan begitu. Yaitu kalau di sini tidak ada keterangannya siapa namanya. Dalam keterangan yang lain, pelajaran yang lain itu diterangkan namanya Maisaroh. Iya, Maisaroh itu. Maisaroh ikutin Muhammad tuh. Bagaimana coba perjalanannya? Dia penuntun unta. Iya, bagaimana dagangannya? Bagaimana di sana melakukan dagang? Bagaimana? Itu mata-matanya begitu. Ini dilihat dari pertama berangkat ada awan seperti tadi diterangkan, sampai di sananya juga begitu. Dagangnya juga pinter banget, diterangkan semua nanti akhirnya oleh mata-matanya kepada majikannya yaitu Siti Khadijah. Fakultu ya Muhammad ma yamna'uka an tazawwaja. Lalu aku berkata, kata Khadijah nih berkata, wahai Muhammad, apa yang menghalangimu untuk menikah? Kamu udah 25 tahun kok belum nikah? Apa yang menghalangi kamu? Apa sebabnya kamu belum nikah? Umurnya udah 25. Kok belum nikah? Ditanya begitu oleh Khadijah. Faqala ma biyadi ma atazawwaju bihi. Lalu beliau bersabda, aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah. Mau menikah bagaimana, bos? Saya ini enggak punya, ini enggak punya, ini enggak punya. Malu. Untuk mas kawinnya nanti misalnya enggak punya, ya bagaimana? Tuh jawab Nabi Muhammad begitu. Jawab Nabi Muhammad begitu. Ma biyadi ma atazawwaju itu. Tidak ada pada tanganku, berarti tidak memiliki. Tidak memiliki apa-apa untuk menikah. Sampai ditanya oleh Khadijah begitu. Kenapa ente enggak mau nikah? Ayolah nikah dengan saya gitu. Jawabnya begitu. Aku tidak punya apa-apa. Nikah bagaimana? Qultu fa in kufita dzalika wa du'ita ilal mal wal jamal wasyaraf wal kafaati ala tujibu. Aku berkata, jika engkau dicukupi akan hal itu, tuh kata Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, jika engkau dicukupi akan hal itu, engkau diberi harta, tuh kecantikan, maksud kecantikan di lelaki ya ketampanan, ganteng lah gitu. Kemuliaan dan kecukupan, tidakkah engkau mengabulkan? Tuh, ala tujibu gitu. Kalau kamu dianugerahin harta, terus kecantikan, kemuliaan, kecukupan, apa kamu tidak mau nikah? Maksudnya begitu. Apakah kamu tidak mau nikah? Qala faman hiya? Qultu Khadijah. Beliau bertanya, siapa dia? Siapa dia? Tuh. Iya, misalnya dengan siapa? Kalau ada orang punya harta, cantik lagi, siapa dia tuh? Siapa dia? Aku, berkata Khadijah. Yaitu saya. Kamu mau enggak dengan saya? Begitu. Mau enggak dengan saya? Qala wa kaifa li bidzalik? Beliau bersabda atau berkata, bagaimana aku mendapatkan hal itu? Wah, kalau begitu aku mendapatkan hal itu bagaimana? Apakah enggak malu saya? Seorang buruh kok nikah dengan bosnya? Bosnya orang luar biasa lagi. Apa enggak malu saya kira-kira? Begitu. Fadhahabtu fa ubiru biha wa fa ursiltu ilaihi anikti, kalau dibaca langsung anikti lisaatin kada intaha. Lalu aku pergi, lalu mengabarkan hal itu kepada Khadijah. Lalu Khadijah mengutusku dengan pesan, datanglah pada waktu gitu. Selesai riwayat Ibnu Sa'ad begitu. Soalnya ya maksudnya supaya datang, sudahlah datang ke tempatku pada waktu yang sudah ditentukan begitu. Nanti bisa dilanjutkan nikah begitu. Sampai di sini dulu waktunya habis, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah nanti disambung lagi pada giliran akan datang. Itu keterangan Khadijah melamar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau waktu sekarang kan kok ada perempuan melamar pada lelaki, ya jangan heran kita. Zaman dulu juga ada. Zaman dulu ada.
Jangan heran, malah mencemoohkan kita misalnya, perempuan kok melamar lelaki. Jangan begitu, memang boleh, memang boleh. Ya, mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa adar wa sahabil akhyar adadan amillah yuftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa yawmin ahli syarr wa dhahir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مدرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزقنا التقوى والاستقامه والقناة وحسن الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.